Shalom saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Saya Frido PKD dan kali ini kita akan membahas tentang topik apologetika bagi kemuliaan Tuhan. Istilah apologetika itu sendiri berasal dari kata bahasa Yunani yaitu apologia yang berarti pembelaan atau jawaban. Dan biasanya orang-orang menganggap bahwa apologetika adalah suatu tindakan yang saling memperdebatkan suatu pertanyaan atau suatu topik dengan saling beradu argumentasi yang dilakukan oleh hamba-hamba Tuhan atau teolog-teolog dalam bidang teologi. Dan ayat kunci dari apologetika terdapat dalam 1 Petrus 3 ayat 15. Baik, bersama saya sekarang ada Bapak Pendeta Budi Asali, Master of Divinity. Bapak, shalom. Gimana kabar, Pak? Nah, beliau adalah seorang hamba Tuhan lulusan dari RTS atau Reformed Theological Seminary Amerika, dan sekarang menggembalakan jemaat di Surabaya, tepatnya di gereja GKRI Golgota ya Pak, di Ruko Rumput Megah Raya. Oke. Beliau dikenal dengan kemampuannya yang fasih dalam membela ajaran-ajaran kekristenan, membongkar ajaran-ajaran sesat, dan lain sebagainya. Seperti dalam track recordnya bahwa beliau telah beberapa kali berdebat ya Pak ya, baik dengan sesama Kristen dalam hal diskusi firman Tuhan, atau saling adu argumen tentang kebenaran firman Tuhan, maupun dengan sekte-sekte dan agama-agama lainnya. Dan baik, kita akan langsung saja. Halo, shalom Pak Budi. Senang sekali bisa berada saat ini dengan Anda. Nah, mungkin kita langsung aja berbicara mengenai apologetika Kristen dalam topik kali ini, yaitu apologetika bagi kemuliaan Tuhan, Pak. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Pak Budi selaku tokoh apologet Kristen yang aktif, baik itu dalam media sosial gitu ya Pak, dalam webnya, YouTube, internet, walaupun dalam debat secara langsung gitu. Nah, untuk yang pertama, apologetika Kristen itu kan adalah suatu tindakan orang-orang percaya atau Kristen gitu yang dilakukan dalam membela ajaran atau iman kekristenan ini. Nah, menurut Bapak, seberapa pentingkah apologetika ini diperlukan bagi kekristenan, dan apakah hanya hamba Tuhan atau pendeta saja yang perlu berapologet, Pak? Sangat penting. Dan jelas bukan hanya pendeta, bukan hanya hamba Tuhan atau apapun yang harus melakukan apologetika ya. Saya sendiri memang mungkin punya semacam bakat begitu ya, debat. Sebelum saya Kristen sudah ada itu bakat. Pada waktu saya menjadi Kristen, kelihatannya itu menjadi karunia. Jadi dari sejak awal sudah senang juga debat dan memang punya karunia debat. Dan waktu saya pertama-tama dipanggil Tuhan untuk memberitakan Injil, saya pikir Injil itu gampang. Tahun berapa ya Pak? Tahun berapa ya? Tahun 778 kira-kira. Ya. Jadi saya pikir Injil gampang karena saya pintar debat dan saya belajar Injil, saya debat. Ya memang teman saya yang mengaku ateis itu saya debat sampai tidak bisa bicara pokoknya, tapi dia tidak bertobat. Jadi dari sana saya mulai belajar bahwa sekalipun kemampuan debat itu penting, kita belajar, kita punya karunia itu penting, tapi tetap pertobatan itu ada di tangan Tuhan ya. Nah, tapi tidak berarti lalu karena pertobatan di tangan Tuhan kita tidak perlu melakukan apa-apa. Tentu kita Injil, dan dalam Injil itu menurut saya tidak bisa terhindar ya, perdebatan tuh biasanya muncul. Memang ada metode seperti EE yang melarang debat ya, kayaknya ngomong terus monolog gitu, yang salah hanya dengarin aja. Nah, saya sendiri tidak senang dengan cara debat seperti itu. Saya tidak bilang cara debat itu salah, tapi tidak cocok dengan diri saya gitu. Jadi kalau saya mending saya jelaskan, kalau dia tidak mau setuju ya silahkan debat, saya ajak argumen. Ya, menurut saya penting bukan hanya mempertahankan kekristenan pada waktu diserang, tapi pada waktu kita memberitakan apakah itu Injil atau ajaran seperti Tritunggal, keilahian Kristus, itu sangat penting Pak, membutuhkan sekali kemampuan debat. Dan itu bukan hanya menghadapi orang Kristen, tapi juga menghadapi orang non-Kristen. Kristen KTP, Kristen non-Kristen, apa Kristen yang sesat, itu semua dibutuhkan. Apologetika ya Pak? Iya. Jadi
menurut Bapak apologet itu memang sangat dibutuhkan sekali ya Pak? Ya. Baik untuk dalam kalangan Kristen itu sendiri untuk memurnikan ajaran gitu ya, maupun untuk mempertanggungjawabkan kayak penginjilannya kita gitu ya. Ya kalau saya debat dengan orang yang saya anggap Kristen KTP atau orang non Kristen sama sekali, saya berdebat tujuan saya nginjil. Itu tujuan utamanya nginjil. Jadi bukan menang-menangan, nggak peduli amat dengan itu, tapi pokoknya tujuannya nginjil dulu. Dia percaya. Ya, tapi kalau memungkinkan tentu argumentasinya tuh tentu harus dipertahankan juga. Cuma kalau dia ternyata membawa perdebatan itu ke tempat yang tidak ada gunanya, itu pernah terjadi ya. Debat pertama dengan orang Muslim itu terjadi. Jadi saya diberi kesempatan khotbah 45 menit, lalu debat saya dengan kiainya. Tapi dia membawa perdebatan ke tempat yang tidak ada gunanya bagi dia. Jadi tidak ada Injil sama sekali di sana. Siapa yang nulis buku ini dan sebagainya itu diperdebatkan. Saya jawab bentar, dia terus ke sana. Sudah selesai menyerah. Saya biarin dia menang, saya tidak peduli. Karena saya datang bukan untuk bicara hal seperti itu, tidak ada gunanya. Siapa yang nulis Injil Markus, siapa yang nulis Injil Matius, peduli amat. Dan kalaupun dia tahu itu juga tidak ada gunanya bagi dia. Jadi akhirnya saya menyerah saja lah. Nah, lalu makan, lalu debat lagi dengan jemaatnya dia dengan saya. Nah, pertanyaannya semua mengarah kepada Injil. Wah, itu saya tidak mau kalah urusan itu. Nah, jawab semua dan memang tujuan saya Injil. Oh iya, bisa Straight to the point ya. Iya, untuk ke Injil ya. Saya tidak menyerang ajaran mereka, ya menyerang sih jelas ada ya ajaran, tapi tidak lalu menyerang nabinya, menyerang Al-Qur'annya, enggak. Tapi serang ajarannya. Misalnya percaya itu Allah Tunggal Mutlak, nah itu diserang. Apa salahnya ajaran itu? Menyerang misalnya keselamatan karena perbuatan baik, itu yang mereka percaya, itu serang habis-habisan. Apa salahnya dan apa benarnya dan nah seperti itu. Tapi arahnya ke Injil. Jadi memang tetap nggak bisa lari dari tujuan utama ya kita berapologet itu ya. Itu tujuan utama apologet di sini adalah untuk kita memberitakan Injil ya. Ya, tapi saya gitu. Bahkan kalau saya dengan sesama Kristen pun, saya akan melihat pendengarnya banyak yang non Kristen. Jadi saya terus nginjil untuk mereka. Oh iya ya. Double portion itu. Iya. Oke. Jadi seperti itu ya. Oke, kalau untuk yang berikut ini melihat dari definisi dari apologetika itu sendiri, yaitu pembelaan. Pembelaan dari suatu ajaran, dalam hal ini tuh ajaran Kristen. Banyak sekali itu hamba-hamba Tuhan yang berkata kepada jemaat itu di atas mimbar bahwa kebenaran tidak perlu dibela dengan alasan bahwa kebenaran itu kan sudah benar. Ngapain dibela, saling berargumen atau saling debat itu kan nggak baik, berdosa kan kata mereka biasanya begitu ya. Dan orang Kristen tidak boleh debat dan sebagainya. Nah, menurut Bapak ini bagaimana tentang statement-statement seperti ini? Apakah ini bertentangan dengan Alkitab atau mungkin dengan apologet itu sendiri? Sangat bertentangan. Pertama dengan 1 Petrus 3:15 itu sendiri yang mengharuskan kita setiap saat bisa berapologetik, dan juga bertentangan dengan misalnya Yesus sendiri, Paulus, Stefanus, lalu Apolos misalnya, semua berdebat. Dan misalnya kalau Paulus banyak sekali dalam kisah Rasul ya, Stefanus itu dibawa kepenuhan Roh Kudus. Roh Kudus memimpin dia dalam berdebat sehingga tidak ada orang bisa menjawab dia. Nah, kalau berdebat disalahkan berarti Roh Kudus mesti disalahkan juga kan. Dia memimpin ke arah yang salah gitu ya. Lalu kalau kita lihat Apolos dalam kisah Rasul 18 ayat 27-28, justru dengan debat itu dia menjadi berguna bagi orang-orang Kristen. Ya, debat melawan Yahudi dan sebagainya menjadikan dirinya berguna untuk orang-orang Kristen. Jadi mengatakan debat tidak boleh itu menurut saya itu bukan cuma salah ya, itu cuma alasan saja ya. Mereka sendiri sebetulnya mungkin tidak bisa debat, akhirnya mereka mengeluarkan statement model semacam demikian. Jadi hanya menutupi ketidakmampuan mereka. Menurut saya debat itu harus dan penting, cuma memang kalau kita debat dengan orang yang memang tidak bisa diajak bicara, kalau saya memang lebih baik ditinggal. Dan kalau dalam grup Facebook saya blokir orangnya. Jadi pada waktu saya debat dan saya melihat dia bicara A, saya jawab A, dia lari ke B. Saya jawab ke B, dia lari ke C. Saya blokir orang seperti itu. Saya tidak mau debat model seperti itu. Jadi kalau orangnya memang tidak bisa diajak debat, ya sudah. Nah, repot dalam hal debat terbuka itu sering terjadi ya. Jadi debat, serangan, nggak dijawab. Serang lagi, kamu belum jawab, jawab. Sampai 3 kali nggak jawab, saya ngomong pada jemaatnya yang dengar. Saudara lihat 3 kali itu pertanyaan dari jawab, sudah tidak usah diteruskan. Kalian tahu jawabannya apa.
Jadi kalau segitu saya sudah hapuskan. Jadi mesti orangnya pendebat yang fair itu memang jarang ya. Nah yang banyak itu yang tidak karu-karuan. Memang kalau menghadapi yang tidak karu-karuan itu memang bisa tidak ada gunanya untuk orang itu, tetapi tetap ada gunanya untuk pendengar yang lainnya. Jadi selalu biarpun di Facebook dan sebagainya ya, saya melayani orang yang kadang-kadang sinting itu tapi demi orang-orang yang lain gitu lah. Cuma ya tetap kalau Facebook ada batasnya, saya kira lewat batas terbuang aja di blogger aja. Oke, jadi berarti yang namanya apologet itu berdebat itu berarti nggak salah ya kalau menurut Bukan tidak salah, bukan saja tidak salah, itu hak menurut saya bagus sekali pelayanan ya. Selama kita melakukannya dengan motivasi yang benar, dengan cara yang benar. Ya, ada orang yang kalau debat memang motivasinya meninggikan diri sendiri, itu lain ceritanya ya. Tapi kalau saya memang ingin memberitakan Injil, membela Kristen, ingin meneguhkan ajaran, betul-betul untuk melihat Tuhan, tidak ada yang salah sama sekali, itu bagus sekali menurut saya. Saya tidak peduli berapa banyak orang yang mengkritik saya karena saya senang debat, saya tidak peduli itu. Saya tahu apa yang saya lakukan itu pasti memang dari Tuhan yang sudah saya tetap lakukan. Ya, oke. Seperti ada juga orang yang bilang bahwa kalau dalam perdebatan tidak ada orang yang mau mengalah atau bahkan mau bertobat karena dari debat tersebut. Menurut Bapak itu bagaimana itu, Pak? Harus diakui jarang ya, sangat jarang. Dan saya debat itu hanya beberapa kali pernah dalam tanda petik mempertobatkan orang dengan siapa saya berdebat. Antara lain pendeta Ezra sendiri ya. Jadi dulu pertama ketemunya, sekarang kan teman baik, rekan gitu ya, debat saya dengan dia menjadi satu grup gitu ya. Tapi dulu dia perang dengan saya. Dia kan lulusan dari SAN, Sekolah Alkitab Nusantara, dan itu paham Armenian. Tapi dia sendiri sebetulnya tidak berpaham Armenian. Dia tidak tahu yang mana yang benar. Jadi dia memang mencari. Dia debat dengan Armenian, dia jadi seakan-akan dia Calvinis. Kalau dia debat dengan Calvinis, dia jadi seakan-akan dia Armenian. Nah pada waktu debat dengan saya di Facebook, bukan Facebook, itu waktu itu ada Facebook, di email, wah maki-makian, wah dia pada bisa-bisa, tapi ya akhirnya dia melihat argumentasi saya tidak mungkin dibantah. Jadi akhirnya dia bilang ya, dia jadi Calvinis, lalu dia datang ke gereja, kenalan, akhirnya justru jadi teman baik. Jadi itu ada terjadi. Lalu satu lagi di Facebook, orang yang anti persembahan persepuluhan, saya posting terus persepuluhan saya baru sampai berapa ya, kan itu ada 18 session tentang persembahan persepuluhan yang saya posting di Facebook ya. Itu saya kira baru sekitar 4 begitu ya, dia sudah bilang, dah aku sekarang percaya persepuluhan. Argumentasi Bapak tidak bisa saya bantah, harus saya akui karena saya terima persepuluhan. Jadi ya bukan dalam hal yang terlalu penting, bukan doktrin itu kan persepuluhan, tapi ya tetap dalam arti mempertobatkan orang jadi yang tadinya salah menjadi benar. Tapi ya banyak sekali yang persepuluhan itu, wah yang tidak becus debat ya cuma bondo nekat saja gitu. Nanti diserang A, lari ke B, serang B, lari ke C, gitu. Mayoritas seperti itu. Jadi ya mereka bilang saya pengecut, saya blokir mereka. Lah, kalau mereka debat dengan genah, saya tidak bakal blokir. Ya debatnya tidak karu-karuan, saya blokir semua. Ada ya, yang bertobat itu ada, biarpun sangat jarang, tapi ya, ada. Ya tergantung orangnya itu sekarang dia berdebat itu memang tunduk pada kebenaran atau tidak. Ada banyak orang yang memang tidak punya ketundukan pada Alkitab. Saya sering berdebat dengan saksi Yehova misalnya. Secara teoretis mereka tunduk Alkitab, tapi secara praktis kita buktikan bagaimanapun hitam di atas putih mereka salah, mereka tetap tidak mau terima. Jadi teorinya Alkitab itu tertinggi, dalam prakteknya sebenarnya, dalam faktanya, ajaran saksi Yehovanya, ajaran organisasinya itu yang tertinggi. Katolik sama dengan itu juga punya sistem seperti itu, dibuktikan bagaimanapun dari Alkitab. Kalau ajarannya salah, dia tidak mau terima. Karena bagi mereka ajaran dari gereja, keputusan sidang gereja, kata-kata paus itu lebih tinggi tingkatnya dari Alkitab. Sekalipun secara teoritis mereka tidak mengakui begitu. Nah itu tadi sempat Bapak mention bahwa dengan
Pak Esra itu pertama itu berdebat dalam email sampai maki-makian gitu. Apa itu ndak melanggar dari Alkitab gitu? Maki-makian bukan sampai dalam arti maki-makian secara kotor ya, cuma goblok begitu gitu lah. Bahasa-bahasa kasar. Dan kalau misalnya bodoh, tolol dan sebagainya, Pak Paulus maupun Yesus pun menggunakan kadang-kadang juga ya. Jadi menurut saya bahasa kasar itu tidak mutlak, tidak boleh. Tergantung Tidak mutlak, tidak boleh. Ya, tidak mutlak, tidak boleh. Dalam hal tertentu bisa saja tidak masalah. Kalau orang dengan siapa kita debat memang bodoh ya, kalau saya kasih omongan dia bodoh memangnya. Memang dia bodoh, mau diapakan. Dan apa ya, kalau apalagi saya debat dengan seorang nabi palsu, dengan seorang sekte gitu ya. Ini yang orang tidak perhatikan ya. Pada waktu saya debat dengan dia, kalau saya debat hanya berdua dan tidak ada yang mendengar atau membaca perdebatan itu, maka biasanya saya tidak akan. Jadi dengan saksi Yehova misalnya, mereka tidak mau debat terbuka ya. Datang ke rumah sini, debat hanya berdua. Saya tidak pernah maki-maki mereka, kecuali satu kasus di mana orangnya memang kurang ajar banget ya. Tapi pada umumnya yang lain, mereka sopan, ya sudah saya sopan. Tapi pada waktu perdebatan ini terbuka, bisa didengar orang, bisa dibaca orang, maka saya tidak bisa bersikap halus, lemah lembut itu karena saya memikirkan orang-orang yang membaca atau mendengar ini. Kalau terdapat orang sesat dan saya tidak mengatakan kamu sesat, misalnya saya cuma mengatakan ya kamu agak salah, kurang benar gitu ya. Lah orang akan pikir loh, ini ya enggak terlalu sesat ya enggak apa-apa lah diikut-ikutin. Nah, ini celaka kan. Jadi saya kalau orang sesat kalau dilihat begitu, saya akan keras sekali. Kamu memang sesat, kamu memang nabi palsu. Ditanya orang masuk surga apa? Masuk neraka. Jadi keras sekali. Tapi tujuan saya untuk orang-orang yang mendengar dan membaca ini supaya mereka tahu bahwa saya berpandangan sangat negatif terhadap orang ini atau ajaran ini. Supaya jangan mereka main-main dengan ajaran itu. Berarti memang tidak ada toleransi untuk kebenaran ini ya. ya. Nah, tapi maksudnya tetap untuk orang-orang yang mendengar ini supaya mereka tahu ini buruk gitulah. Nah, saya kalau orang bilang ya tidak boleh seperti itu, harus kasih dan sebagainya, saya berikan mereka ilustrasi. Kamu punya anak misalnya, lalu di sekitarmu ada warung yang jual makanan beracun. Kamu ngomong terhadap anakmu itu bagaimana supaya anakmu jangan kena makanan beracun? Nah, itu ada warung ya jual makanan yang agak kurang baik begitu. Nah kalau kita ngomong begitu lah, anaknya kurang baik, tidak masalah, dia coba. Berarti masih ada baiknya. Nah kita masih keras kan. Ini beracun, makan mau mati, ya pokoknya keras sekali. Berikan tidak bisa salah. Dan juga orang bilang tidak boleh tunjuk pendeta namanya siapa dari gereja apa, itu tidak etis. Dulu saya percaya omongan seperti itu, tapi lalu waktu saya melihat dalam Alkitab, Paulus dan sebagainya, bukan dalam khotbah, tetapi di dalam Alkitab dia memasukkan nama-nama orang, Himeneus, Alexander dan sebagainya. Yesus juga menyebut Herodes dan macam-macam, banyak nama dimasukkan. Iya dimasukkan jelas, dengan jelas. Kalau ada Alkitab boleh, lalu kenapa kita tidak boleh? Selama tujuan kita memang bukan mau menjelekkan orang itu, tetapi menjaga pendengar. Kalau pendengar tidak dikasih tahu gereja apa, namanya orangnya siapa, nanti pada waktu mereka ketemu mereka tidak tahu. Tapi kalau saya sebutkan gereja ini dengan pendetanya namanya ini, nah mereka lebih lengket di otaknya, langsung mendengar, mereka tahu. Jadi tujuan saya bukan musuhan dengan orangnya. Misalnya dengan Bambang Nursena, saya nggak tahu, nggak kenal orang itu, yang pernah dikenalkan, tapi nggak kenal apa-apa, dan saya nggak punya permusuhan apapun dengan dia. Tapi saya tahu ajaran dia sesat, saya tidak mau orang-orang disesatkan dia, saya sebut namanya. Yang diserang berarti ajaran dari seseorang itu ya? Iya, maksud saya supaya orang tidak menerima dia gitu. Jadi tujuan saya orang, menjaga orang-orang yang orang banyak lah, itu tujuan saya. Nah itu seringkali orang tidak mempertimbangkan bahwa ada dua kelompok, orang sesat dengan siapa saya debat, dan para pendengar ini yang potensial untuk disesatkan. Nah kalau saya nyerang dengan keras, saya mengasihi yang ini, sebetulnya itu mereka tidak pikirkan. Mereka tidak pikirkan, saya tidak mengasihi yang ini. Nah itu menurut saya salah sama sekali. Oke. Berarti bukan kepada orang, kepada pribadi, tapi kepada ajarannya. Atas ajaran siapa yang membawanya gitu. Mungkin kita menyebutkan secara gamblang ya. Oke. Yang berikut ini kalau namanya kita membela sesuatu ya.
kita membela sesuatu, dalam hal ini firman Tuhan, ada beberapa orang yang ketika berargumen itu hanya kita bilang tuh hanya saling menabrakkan saja gitu, menabrakkan apa yang mereka pahami masing-masing. Jadi contohnya ada argumen apa, mereka mungkin tidak setuju, mereka tabrakan gitu, saling menabrakkan ayat yang jadi pegangan masing-masing. Terus itu tuh terlihat sangat tidak bagus dan tidak efektif gitu. Nah, menurut Bapak itu bagaimana agar kita bisa berapologet dengan baik? Dan kira-kira apa ciri-ciri apologetis? Dan debat itu menurut saya seharusnya pada waktu dia mengajarkan A dengan dasar ayat seperti ini, pertama-tama kalau saya patahkan dulu ayatnya. Dipatahkan dulu. Iya. Jadi tidak boleh saya berikan ayat ini ayat ajaranmu tidak cocok. Loh, tanpa saya mempersoalkan ayatnya dia. Lah ayatnya dia diapakan gitu. Oke, Pak. Jadi untuk tindakan kita yang keras, kata-kata yang keras memang itu diperlukan ya untuk menghajar orang. Ya memang saya tidak bilang bahwa setiap saya mengucapkan kata-kata keras itu selalu benar ya. Dan salah juga, emosi kadang-kadang. Tapi ya tidak selalu salah gitu saja. Penekanan saya tidak harus salah. Oke. Nah ini untuk yang berikut, kira-kira kalau dalam kita berapologet ini, menurut saya kalau kita berapologet itu akan lebih mudah ketika kita berapologet kepada sesama orang Kristen, karena kita sudah punya dasar yang sama gitu untuk kita kemukakan, kita pertanggungjawabkan, sama-sama mengakui satu standar kebenaran, yaitu firman Tuhan atau Alkitab. Nah, bagaimana kalau kita itu berapologet atau memberi pertanggungjawaban kepada orang yang bukan Kristen, yang istilahnya tidak menerima firman Tuhan atau Alkitab itu sendiri sebagai suatu standar kebenaran, Pak? Itu bagaimana kita bisa? Memang sebetulnya secara mau strict itu memang nggak bisa. Jadi makanya kalau saya debat dengan orang yang agama lain, saya tidak mau dengan dasar Alkitabnya dia, kitab sucinya dia. Saya hanya mau debat dengan dasar Alkitab. Dan bagi saya, kalau saya lihat misalnya di Facebook dan sebagainya, maupun di debat-debat terbuka itu ya, pada waktu Kristen debat dengan Islam, lalu dasarnya dua, Alkitab maupun Al-Quran. Bagi saya itu suatu tindakan yang sangat tidak logis ya. Karena dua dasar itu tidak memungkinkan diadu. Jadi sama seperti gini, you main badminton, saya main pingpong. Dengan peraturan sendiri diadu, bagaimana mau diadu? Tinju dengan renang begitu ya. Sampai menang. Dan tidak bisa ya, salah satu mesti ngalah. Mau pakai peraturan pingpong atau peraturan badminton kan gitu kan. Nah kalau masing-masing dengan peraturan sendiri ya tidak bisa diadu. Jadi tergantung konteks ya, kita mempertanggungjawabkan yang mana gitu ya. Iya, jadi makanya kalau debat dengan Islam saya selalu, pokoknya saya debat hanya berdasarkan Alkitab. Kamu mau pakai Al-Quran terserah, saya tidak tanggapi. Saya hanya debat dengan Alkitab. Nah kalau misalnya dengan Katolik itu kan dasar ajarannya itu bukan hanya Alkitab ya. Pertama Alkitabnya sudah ditambahi dengan Deuterokanonikannya. Lalu tradisi dia pakai, jadi tradisi itu keputusan sidang gereja, lalu kata-kata Paulus, lalu ajaran bapak-bapak gereja. Nah maka setidaknya kita punya yang Alkitab ini, ya, yang belum ditambahi. Setidaknya itu kita menerima. Nah ke semua ajarnya Pak, tabrakan ke sana, ini kamu ngakui kan? Pokoknya ini kamu ngakui, yang lain peduli amat. Tapi yang ini kamu ngakui, ini tak tabrakan ke sini sama saya. Tetap dasar satu yang sama, di mana kita sama dan mereka percaya itu secara teoretis, itu tetap saya pakai. Jadi memang harus ada dasar yang sama. Tidak bisa kalau dasarnya berbeda ya tidak mungkin dia itu sudah debat. Kalau dia dari awal sudah mengatakan saya tidak percaya Alkitab, ya sudah tidak usah debat sama saya. Selesai. Orang-orang Islam misalnya di Facebook banyak yang pada waktu debat dia mau cuma kata-kata Yesus. Saya barusan ditanya seperti itu. Orangnya cuma mau kata-kata, jangan turuti. Bilang kita percaya seluruh Alkitab sebagai firman Tuhan dan bukan hanya kata-kata Yesus. Jadi tidak peduli kata-kata siapa. Misalnya saya membuktikan keilahian Yesus menggunakan Yohanes 1 ayat 1. Dia bilang, oh Yohanes 1 ayat 1 ayat 18 itu bukan kata-kata Yesus. Saya tidak peduli kata-kata siapa. Itu dalam Alkitab dan itu firman Tuhan. Dan itu dasar argumentasi saya. Jadi saya tidak mau lalu dasar saya dilemahkan dengan hanya boleh pakai kata-kata Yesus. Tidak mau saya. Memang saya akan, dia minta kata-kata Yesus saya kasih. Tapi saya berikan juga yang bukan kata-kata Yesus, saya tidak peduli. Tapi pokoknya mendukung argumentasi saya. Pokok dari Alkitab. Dan saya bilang, saya percaya seluruh Alkitab. Bukan hanya kata-kata Yesus. Nah itu kalau seperti hal harus ada dasar yang pasti gitu dari Alkitab yang kita ambil. Seperti kalau ke orang ateis itu mereka
tidak bisa menerima Alkitab gitu. Seperti yang kita tahu itu dalam bagian theological studies and mission itu ada yang namanya seperti metode sejarah, historical dan apa segala macam, membuktikan dari arkeologi. Nah, menurut Bapak apakah itu juga merupakan satu dasar yang valid untuk kita pertanggungjawabkan? Sebetulnya ya, kalau melawan ateis, saya tidak percaya ada orang ateis. Memang ada pro kontra berkenaan dengan itu. Tetapi kalau saya, Roma 1 ayat 19 dan 20 dari versi NASB gitu ya. Jadi itu within us gitu ya. Jadi dia memberikan di dalam hati nurani kita bukti keberadaan dia. Karena itu menurut saya setiap orang punya naluri gitu ya, semacam naluri bahwa Allah itu ada. Kalau dia mengaku sebagai ateis itu cuma mulutnya saja. Saya tes teman saya sendiri yang mengaku sebagai ateis, yang tadi saya katakan debat saya injili dia. Saya debat dan saya terus tekan, kamu mulai kapan mendapat adanya Allah? Dia tidak bisa jawab. Lama-lama dia mengaku ya sebetulnya ada, sedikit-sedikit percaya lah ya, betul, kamu bukan ateis ya. Jadi tidak ada orang ateis itu tidak ada, omong kosong ya, mereka cuma ngakunya Pak ateis itu pendusta. Oh, enggak ada. Mereka takut Allah itu dan mereka berusaha menekan perasaan akan adanya Allah. Oh ya, tidak ada Allah gitu ya. Tapi sebetulnya mereka percaya menurut saya. Itu dari dasar anugerah umum gitu ya. Iya. Jadi menurut saya itu bukan hal yang perlu dibantah. Kalau saya gertak saja. Kamu omong kosong, kamu dusta. Kamu percaya adanya Allah. Padahal kamu takut. Jadi tidak usah dibantah macam-macam. Ya memang argumentasinya ada macam-macam, tapi itu tidak terlalu ada gunanya. Ya bagus untuk buku dan sebagainya, tapi untuk betul-betul praktis saya kira tidak akan mempertobatkan ateis juga. Dan ateisnya tidak perlu dipertobatkan, kalau dia percayalah Allah Tuhan, tinggal diajar aja. Itu memang ateis itu statementnya nggak ada yang namanya ateis. Iya, pasti ada ya orang yang percaya walaupun sedikit pun ya, mesti ya ada perasaan itu. Oke. Nah, oke Pak, ini untuk penutupnya terima kasih udah bersama-sama dalam wawancara ini untuk apologetika untuk kemuliaan Tuhan. Nah, mungkin dari Bapak bisa memberikan sepatah atau dua patah kata untuk menjadi motivasi atau quotes dari Bapak bagi para pendengar. Sepatah dua patah untuk memotivasi orang untuk berapologetika gitu. Wah. Menurut saya memang ya setiap orang mesti berusaha seperti itu katakan ya. Cuma saya harus akui memang tidak semua orang Kristen lalu mempunyai karunia. Dan kalau dia tidak mempunyai karunia, ya tidak memungkinkan dia berapologetik ya. Mungkin sedikit-sedikit ya bisa, tapi lalu dia terbuka gitu ya, itu malah jadi memalukan jadinya. Jadi dia tetap bisa berargumentasi kecil-kecilan tuh ya, satu lawan satu, tapi melakukan debat terbuka menurut saya itu justru jadi memalukan Tuhan kalau dia dihabisi gitu lah. Baik, demikian wawancara kita pada hari ini bersama Pendeta Budi Asali dan saya Frido PKD. Sampai jumpa, Soli Deo Gloria.